pertemuan hari ini teman-teman itu membiasakan diri dengan beberapa persiapan. Seperti supaya nanti kalau di mata kuliah lebih advance di semester 4 ke atas, itu sudah tahu, oh iya ya ada XMPP, ada PHP MyAdmin, ada MySQL, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kurang lebih sih membahas tentang itu untuk hari ini tujuannya. Teman-teman lebih terbiasa dengan beberapa tools ataupun software yang akan dipakai dalam jangka panjang selama teman-teman kuliah. Nah, salah satu contoh yang sering di deploy atau diimplementasikan itu adalah website. Untuk Anda mendeploy atau mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis web atau website, itu Anda perlu mempunyai sebuah web server. Nah, apa itu web server? Web server adalah sebuah server sendiri itu kan ada sistem komputasi ya. Kayak gitu ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi web server adalah sistem komputasi yang memang tugasnya untuk membuat live sebuah aplikasi web atau aplikasi berbasis web atau sebuah website. Seperti itu. Nah, apa sih contohnya website? Teman-teman sudah sering bolak-balik keluar masuk sebuah web gitu ya. Apapun itu. Mau itu web untuk e-commerce, contoh seperti Shopee dan lain sebagainya, atau marketplace juga sama. Jadi teman-teman sudah sering bolak-balik untuk keluar pakai web. Jadi sebenarnya web itu adalah kumpulan dari page, di mana page itu isi adalah codingan untuk bisa melakukan sesuatu. Di situ aplikasinya. Jadi ya kurang lebih kita itu mau men-setting atau membuat Linux atau Ubuntu kita gitu ya, karena kita itu untuk menjadi web server. Nah, di URL sendiri itu sudah diberikan satu zip gitu ya. Sebenarnya itu web yang atau indeks HTML-nya yang ngambil sih. Jadi sudah ada asetnya, sudah ada indeks HTML-nya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melive-kan ini gitu kan, seperti itu. Nah, pertama kita sediakan dulu web servernya. Untuk melive-kan sebuah aplikasi berbasis web gitu ya, Anda butuh tempat, butuh rumahnya dulu atau butuh web servernya. Nah, jadi di web server sendiri itu ada beberapa service gitu ya yang akan diberikan. Nah, salah satu servisnya itu adalah menerima request. Nah, request apa yang bisa diterima? Itu ada dua protokol request yang bisa diterima. Apa itu protokol dan lain sebagainya, nanti teman-teman akan lebih detail ketika di jaringan komputer. Ya, ada dua request yang terima, yaitu HTTP dan HTTPS. HTTP itu hypertext kalau tidak salah ya, protokol. Seperti itu. Nah, jadi anggapannya adalah sebuah user gitu ya, sebuah user atau seorang user terkonek kepada sebuah aplikasi untuk membuka web application. Nah, aplikasi apa yang membantu user membuka itu? Seperti aplikasi disebut sebagai browser. Contohnya apa? Chrome. Contohnya apa lagi yang lain? Mozilla dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah aplikasi tersebut dan dibutuhkan adalah jaringan internet. Dan dibutuhkan adalah alamat dari web tertentu. Nah, untuk contoh yang di sini mungkin kita akan pakai localhost. Apa sih localhost gitu ya? Localhost ini adalah sebuah IP address yang dijatah khusus untuk uji coba secara lokal. Maka itu kalau kita lihat di IP address itu tidak ada, kalau IP address secara publik itu tidak ada 127. Karena IP address 127, 127.0.0.0 gitu ya, itu dipakai memang untuk localhost atau dipakai untuk uji coba secara lokal, uji coba sistem secara lokal. Nah, ini dipakai memang untuk localhost di sini kita makainya, kayak gitu. Nah, jadi dibutuhkan sebuah IP address karena IP address ini apa ya? Alamat untuk merujuk pada web application-mu. Siapa yang menjalankan web application-mu ini? Disebut sebagai web server. Ada beberapa tools atau software yang diperlukan untuk membuat web server berbasis Ubuntu, seperti itu. Ada namanya Apache 2. Apache 2 ini adalah web server. Ada namanya MySQL. MySQL ini adalah database server, kayak gitu ya. Lalu ada namanya PHP MyAdmin. Ini adalah database management, seperti itu. Jadi teman-teman hari ini tuh terbiasa dulu karena kemungkinan besar ini akan lebih detail, lebih dalam. Mungkin kalau setahu saya di kelas ini ada yang
kakak kelas ya mungkin. Nah, kakak kelas ini mungkin mereka jauh sudah lebih advance kayak gitu ya, karena sudah mengenal semua ini dan sudah uji coba seperti itu. Nah, pertama kita akan menginstal dulu Apache 2, MySQL, phpMyAdmin. Di Apache 2 kayak gitu ya. Jadi Apache 2 itu apa? Apache 2 adalah sebuah web server gitu ya, yang dijalankan di banyak sistem operasi. Ya, ada berbasis Microsoft Windows, ada berbasis Linux dan seterusnya. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan service-service untuk bisa menjalankan sebuah aplikasi web, karena web server gitu ya. Jadi menjalankan sebuah aplikasi berbasis web. Nah, protokol yang digunakan untuk Apache 2 ini itu adalah HTTP seperti itu. Nah, protokol ini kayak kurir lah, kayak gitu anggapannya. Kalau mungkin kalau di jaringan komputer Jarkom Anda akan lebih detail mengenai apa itu protokol, tugas protokol, jenis-jenis protokol dan lain sebagainya. Protokol ini kayak kurir atau pengantar pesan seperti itu, atau pembawa pesan. Tanpa protokol maka permintaan request dari sender atau receiver tidak akan dijalankan. Jadi, nah protokol untuk menjalankan website itu disebut dengan HTTP. Sederhananya sih seperti itu. Nah, instalasi pertama jangan lupa masuk ke root. Bagaimana cara masuk ke root? Sudo min I atau sudo bus gitu ya. Jadi masuk ke root dulu. Kalau saya lihat ini ya. Nah, sudo min I atau sudo bus ini Anda masuk ke root. Setelah itu jangan lupa untuk update dulu. Jadi apt get update kayak gitu. Kalau yang kemarin harusnya sudah upgrade ya sudah harusnya ya kayak gitu. Nah, setelah itu Anda menginstal Apache 2. Akan ada 3 hal yang akan kita install, Apache 2, MySQL, dan phpMyAdmin. Pertama kita akan melakukan menginstal Apache 2 dulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menginstal Apache 2. Dengan perintah apa? Setelah Anda memastikan diri Anda masuk root, Anda installnya apt get install Apache 2. Seperti itu. Kalau misalnya ada kalau nggak berhasil, diperhatikan lagi. Mungkin ada tanda yang salah atau penulisan yang salah. Seperti itu. Oke, setelah Anda selesai, ini adalah konfigurasi yang gampang. Kalau Anda cari di Google juga bisa, ada berbagai macam cara untuk bisa melakukan konfigurasi. Konfigurasi pertama atau yang paling penting dilakukan adalah konfigurasi untuk server name, gitu ya. Untuk server name ini menggunakan IP address. Jadi saran saya cari tahu dulu IP address Anda berapa. Catat dulu IP address-nya, seperti itu. Nah, contoh ini saya pakai hostname L nih ya, untuk cari tahu IP address-nya berapa di sini. Saya tahu saya tahu IP address-nya berapa, itu Anda catat kayak gitu ya, Anda catat karena ini untuk server name-nya. Seperti itu. Bagaimana cara untuk saya bisa ngeset server name-nya? Anda masuk ke sudo nano /etc/apache2/apache2.conf. Ini Anda masuk ke sini. Sama, ini masih dalam posisi root. Ya, ini masih posisi root, Anda masuk. Setelah Anda masuk, scroll down ke bawah sampai Anda mendapatkan ini, Vim atau paling bawah gitu ya. Setelah paling bawah, ketikkan server name S besar N besar lalu masukkan IP address Anda seperti itu. Ada beberapa yang bisa langsung server name localhost juga sama kayak gitu ya. Jadi Anda boleh coba coba server name localhost atau ini, sebenarnya sama aja. Ini saya mau menjadikan komputer saya atau mesin saya sekarang dengan IP address ini, itu adalah web server, supaya kalau saya bisa panggil pakai IP address tersebut. Gitu. Nah, setelah Anda selesai, lalu Anda save. Bagaimana save? Biasanya di sini nanti bagian paling bawah itu ada semacam, bukan keyword sih, semacam tanda-tanda. Kalau exit berarti Ctrl X, kalau save itu write out, jadi Ctrl O gitu ya. Jadi Anda bisa tekan Ctrl O untuk save, lalu setelah itu Ctrl X untuk exit atau keluar sehingga kembali lagi ke root. Nah, setelah Anda selesai kayak gitu ya, Anda selesai, silakan pakai untuk tes aja sih sukses setting atau tidak dengan Apache 2 ctl config test seperti itu. Kalau keluar sintaks oke seperti ini, maka beres oke seperti itu.
Setelah itu Anda restart Apache. Setelah itu Anda restart Apache-nya seperti ini. Sudo systemctl restart Apache 2. Setelah itu Anda restart. Nah, nanti ini Anda akan kerjakan. Saya jelaskan dulu, Anda akan kerjakan di kelas. Stay di Zoom. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan share screen, kita akan bahas. Nah, untuk ngetes, silakan buka browser, any browser, bawaannya Ubuntu adalah Mozilla, defaultnya. Saya buka browser, lalu ketikkan localhost dan enter. Kayak gitu ya. Ketikkan localhost di IP address-nya dan enter. Akan muncul seperti ini. Berikut adalah menginstal MySQL. MySQL adalah database server. Tadi kita sudah berhasil coba untuk menginstal web server. Yang kedua adalah database server. Nah, di database MySQL ini gitu ya disebut dengan RDBMS gitu ya, atau database yang berbasis relasi. Seperti itu. Jadi menggunakan model relasional. Nah, udah nggak usah pahami dulu apa tuh RDBMS. Nanti ketika di basis data teman-teman akan lebih paham relasi dan lain sebagainya. Pahami dulu aja MySQL ini untuk database server. Gitu ya. Database adalah tempat untuk menyimpan segala macam data yang diperlukan untuk sistemmu. Seperti biasa dimulai dengan masuk root ya, pasti tetap root karena belum keluar dari root ya, pastikan untuk tetap di root, lalu apt get install MySQL server, seperti itu. Nah, kalau misalnya waktu install ada permintaan, ini butuh akan makan space sekian mega atau sekian kilo, pilihan yes atau no ya, kalau yes ya ketikkan y gitu ya, seperti itu ya, harusnya ketikkan yes sih supaya berhasil terinstall, kalau no ya berarti nggak terinstall gitu aja. Seperti itu. Nah, Anda akan masukkan, setelah itu akan muncul seperti ini, Anda akan masukkan password, kayak gitu. Kalau dulu awalnya password kita root gitu ya, jadi username-nya root, password juga root. Nah, sekarang kita seragamkan adalah MySQL, seperti itu, supaya seragam semua, MySQL huruf kecil semua. Setelah itu enter. Enter nanti kita simpan oke. Lalu Anda diminta untuk memasukkan kembali password, kayak gitu ya, atau melakukan konfirmasi password. Masukkan lagi password MySQL, terus klik OK. Seperti itu. Nah, setelah itu Anda selesai untuk installnya. Yang ini, sebenarnya yang ini hanya untuk memastikan bahwa MySQL Anda itu live, seperti itu. Memastikan MySQL servernya itu sudah terinstall atau sudah aktif di sistem Anda. Jadi MySQL min U, root, min P, lalu ping, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah selesai harusnya. Nah, yang berikutnya adalah menginstal untuk PHP-nya. Nah, PHP ini adalah Hypertext Preprocessor gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya seperti bahasa pemrograman, tapi kita IDE-nya nanti di terminal kayak gitu ya. Jadi bahasa pemrograman, nah ini bersifat open source seperti itu. Oke. Nanti script dari PHP-nya akan diproses di server. Ya. Install PHP dengan cara seperti ini. Sudo spasi apt strap get spasi install spasi PHP spasi lib apache 2 strap mod strap PHP spasi PHP strap mcrypt spasi PHP strap MySQL. Kayak gitu. Ini cara untuk menginstalnya. Komen untuk menginstal PHP-nya. Setelah itu ketika Anda selesai, jangan lupa untuk restart Apache-nya. Nah, ini. Restart Apache systemctl, restart Apache 2. Seperti itu. Lalu Anda bisa untuk cek status Apache 2-nya. Seperti itu. Apakah web servernya ini on atau tidak. Harusnya sih on sih. Oke. Nah, sekarang kita tes website sederhana sih. Kita tes website untuk pakai PHP-nya. Pertama kita akan buat sebuah file PHP seperti itu. Kita beri nama PHP info untuk tahu isi atau informasi dari sebuah web. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama ini abaikan. Biasanya kalau misalnya di Windows gitu ya, kita itu bisa ngecek dengan sebuah aplikasi tambahan disebut dengan XMPP, itu sudah ada UI-nya, tinggal diaktifkan atau tidak diaktifkan, seperti itu. Nah, yang ini Anda abaikan aja dulu, tidak usah dipikirkan. Yang perlu dipikirkan itu adalah yang ini.
Jadi sekarang untuk mengecek kondisi terakhir PHP dan Apache, informasi terakhir gitu di server kita itu bagaimana, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Pertama, masuk tetap dalam bentuk root. Setelah itu kita akan create sebuah file gitu ya, namanya info.php. Seragam semua namanya info.php. Jadi sudo nano tempatnya ada di sini. Ini tempat sebenarnya untuk menjalankan XMPP kalau di Windows. Nah, kalau di Linux tempatnya di sini info.php. Setelah selesai, masukkan codingan ini di dalamnya, isikan, gitu ya, isikan plug persis sama. Buka apa ini lebih kecil dari ya, lebih kecil dari tanda tanya PHP gitu ya, PHP info buka tutup kurung titik koma dan tutup. Ini sebenarnya buka dan tutup kayak gitu ya, buka dan tutup. Ini sebenarnya perintah atau metode untuk mengeluarkan informasi tentang PHP-nya. Gitu. Jadi informasi konfigurasi PHP yang digunakan di server ini adalah metodenya dipanggil. Nah, ini sebenarnya sama sih dengan langkah sebelumnya. Setelah itu, silakan Anda pergi ke browser Anda, lalu localhost /info.php. Harusnya muncul seperti ini. Keluarlah PHP infonya, gitu ya, keluar PHP infonya di sini. Atau kalau tidak, Anda bisa pakai API address Anda. Jadi kita tembak API address untuk mengakses web dari luar, berhasil atau tidak, seperti itu sih. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah menginstal phpMyAdmin atau database management, manajemen database. Ya, jadi phpMyAdmin ini perangkat lunak atau software gitu ya. Nah, ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Ini perlu. Lalu untuk menangani administrasi, karena dia database manajemen, berarti memanajemenkan database, di mana database server saya yang tadi saya sudah install itu adalah MySQL, seperti itu. Lewat apa UI-nya? Nanti lewat www gitu ya, lewat browser nanti kelihatan. Jadi phpMyAdmin mendukung berbagai operasi dari MySQL. Ini mungkin nanti kalau kayak gini-gini akan nyambung minggu depan barangkali ya. Minggu depan kita akan bahas untuk yang database dan sebagainya. Maka install menggunakan komen ini. Sekali lagi, kalau misalnya bilang failed gitu ya, dibaca lagi per hurufnya, spasinya dan lain sebagainya. Komennya sesuai atau tidak. Bisa jadi ada yang miss, gitu aja. Lakukan ulang. Nah, untuk lakukan ulang, kalau Anda mau panggil komen yang sebelumnya, Anda bisa pakai anak panah atas, gitu ya. Anak panah bawah, anak panah atas. Anda bisa pakai itu. Jadi komen sebelumnya anak panah atas, anak panah bawah. Nah, setelah itu lakukan proses untuk memilih, yang dipilih adalah Apache 2 ya. Kayak gitu, karena kita sudah menginstal web server Apache 2. Jadi, supaya sinkron dengan web server yang kita install Apache 2. Nah, lalu konfigurasi dengan database. Yes. Seperti itu. Lalu masukkan password MySQL. Passwordnya tadi adalah MySQL juga. Lalu enter. Seperti itu. Oke, maka selesai untuk phpMyAdmin-nya. Nah, sekarang berikutnya kita mau mengkonfigurasi beberapa, mengatur beberapa. Jadi, tambahkan ini PHP Enmod untuk encrypt dan mstring gitu ya. Tujuannya sebenarnya kalau encrypt gitu ya, itu untuk melakukan enkripsi. Apa itu enkripsi? Nanti gitu ya di ISA, Information Security Assurance, akan lebih detail tentang enkripsi. Intinya enkripsi adalah salah satu proteksi awal untuk melindungi data. Lalu jangan lupa untuk restart Apache tadi, sistem CTL restart Apache. Ya, setelah itu silakan testing, gitu ya, pergi ke Mozilla Anda seperti itu. Nah, kalau muncul seperti ini, ketika Anda menemukan error not found seperti ini, wajib tambah routing phpMyAdmin pada setting apache.com. Tadi kan kita baru di apache.com-nya itu adalah server name. Nah, silakan ditambahkan seperti ini routingnya, ya, apache.com lalu restart, tambahkan ini. Oke, selesai. Nah, harusnya muncul ini, yang benar harus sampai muncul seperti ini, kayak gitu untuk testing. Yuk. Kurang lebih tugas Anda hari ini tuh adalah melakukan install itu, seperti itu, memastikan install. Nah, ini kasus-kasus ini kayak gitu ya, contoh penggunaan template juga sudah ada di ULS. Ini akan Anda kerjakan untuk di tugas.
gitu ya, akan Anda kerjakan di tugas, seperti itu. Tugas Anda di kelas sekarang adalah memastikan sudah berhasil sampai slide 38. Didokumentasikan dan dipastikan terus slide 38 selesai. Sampai di sini ada pertanyaan, ini sambil kerjakan sambil di Zoom, jadi kalau ada pertanyaan atau kesusahan langsung ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bu, mau tanya, yang bagian kasus sudah boleh belum? Bagian kasus, oh boleh, maksudnya mau kerja sampai di bagian kasus? Ya bingung kamu mau nanya? Kamu ya, mau nanya? Iya Bu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya atau gini deh, saya stop share dulu ya, supaya maksudnya kamu minta saya jelaskannya bagian kasus kalian gitu ya? Oke. Bentar ya. Kita buka template websitenya dulu. Ya, share screen. Nah, ini adalah template website yang ada di ULS, gitu ya. Sebenarnya ini kayak semacam CV, kalau mau dibilang CV yang kreatif dan interaktif lah, seperti itu. Nah, Anda itu diminta sebenarnya kurang lebih di sini ya, mengganti sebenarnya itu atau dibuat itu, tapi dengan diri Anda sendiri, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sebagai kasusnya ada diminta untuk membuat website profile portfolio diri Anda masing-masing dengan URL ini. Kayak gitu ya, dengan URL seperti ini, contoh localhost lalu snrp. Nah, sudah ada contoh di ULS seperti itu dan Anda bisa copy, gitu ya, Anda bisa ambil, Anda bisa copy, Anda bisa pakai ini. Bahkan ini sudah ada asetnya, jadi tidak perlu bingung kayak gitu. Asetnya Anda bisa tambahkan dengan foto diri Anda sendiri. Misal kalau butuh foto ya Anda bisa foto diri Anda sendiri. Nah, ini caranya. Jadi ekstrak template website semua. Jadi kalau dari URS itu kan dalam bentuk zip ya. Anda ekstrak ini ya, seperti ini, diekstrak template web.zip-nya, diekstrak supaya semua masuk kayak gitu ke tempat nanti ya disebut dengan web servernya itu kayak gitu ya. Di sini kan pakai var www. Kalau masih ingat tadi var www tadi untuk akses di bagian yang mana? Teman, yang var www ini. Untuk akses servernya. Ya, tes servernya yang di bagian mana? Ini kan kayak XMPP ya, XMPP kalau di Windows gitu kan ya. Nah, ini kalau di Ubuntu atau Linux pakai ini. Nah, jadi dimasukkan ke sana seperti itu. Nah, setelah itu Anda ikutin ini. Tujuan akhirnya itu sebenarnya Anda itu mau merubah aset dan .html ini itu sesuai dengan portfolio Anda. Atau kalau yang di sini kan, kalau di sini isinya adalah Tom Saulnier kan. Nah, Anda akan ubah ini jadi nama Anda dan seterusnya. Boleh gonta-ganti, terserah mau fontnya whatever lah, terserah. Intinya tujuannya adalah seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini pastikan ya terdapat di satu folder di SNRP-mu ya. Satu folder di SNRP-mu untuk aset dan indeksnya. Asetnya ini boleh dibuka lalu boleh ditambahkan. Misalnya Anda butuh foto diri Anda gitu ya. Anda boleh masukkan di situ, kasihin yang foto diri Anda, silakan. Seperti itu. Nah, awalnya ini berhasil kan, bawaan kan seperti itu. Anda boleh otak-atik gitu ya, tugasnya adalah sebenarnya boleh otak-atik. Nah, seperti cara mengubah foto, deskripsi gambar, icon ini semua tugasnya dideskripsikan. Kalau di kelas Anda hanya sampai di slide 38. Sudah cukup jelas? Sudah menjawab? Bu, saya mau tanya lagi. Kalau saya ngekstraknya pakai bawaan apa? Nggak pakai CLI kayak gini, pakai apa? Pakai aplikasi bawaan dari Linux-nya apa boleh Bu? Pakai masukkan namanya. masuk ya. Berarti kamu masuk ke var www cari ya gitu ya maksudnya ya. Iya Bu, ngekstraknya. Jadi kamu ekstrak pakai tools tambahan, lalu kamu cari foldernya var www kan setelah diinstal gitu kan maksudnya. Saya sih iya, enggak apa-apa. Saya sih enggak apa-apa karena permintaannya kan kalau di tugas ini yang didokumentasikan adalah mengubah mulai dari mengotak-ngatik webnya. Seperti itu. Membuat Bu, saya mau tanya lagi, membuat tutorial itu video atau enggak, bukan video. Oh, enggak ya. Dokumen. Dokumen. Oh, oke. Dokumen, tidak video. Terima kasih.
Ada lagi pertanyaan? Jadi ini itu silakan diotak-atik sesuai dengan data diri Anda seperti itu ya. Atau ini anggap aja ini sebagai CV, gitu ya, CV interaktif atau CV-nya Anda. Ini sih Bu mau tanya. Bu. Oke, akhirnya nggak masuk Bu suaranya. Masuk, iya. Untuk apa namanya ngeditnya HTML itu kita kerjaannya di Nano ya Bu ya? Untuk editornya. Editornya pakai PHP. Oh, caranya gimana ya Bu? Dari PHP? Dari PHP. Kalau tadi saya nanya Bu, boleh nggak langsung edit? Sebenarnya ini bisa di text editor biasa sih, klik kanan terus kalau mengerti paham bisa edit aja, silakan, nggak apa-apa. Itu kan kalau pertanyaan kalau di sini sih sebenarnya kan dokumentasi aja caranya. Mau pakai cara apapun silakan. Karena tujuannya bukan cara mengedit indeksnya sebenarnya. Tujuannya adalah ini, mampu membuat website Anda sendiri dengan localhost SNRP. Jadi tahu di web servernya gitu loh. Oke Bu. Itu tujuannya. Bukan cara untuk makanya tadi ada yang nanya, Bu, kalau saya pakai tools untuk ekstraknya nggak pakai terminal boleh nggak? Saya sih memperbolehkan, silakan, karena itu bukan tujuan tugasnya. Tujuan tugasnya adalah web servernya kayak gitu, membuat live web servernya. Makanya itu website template websitenya kan disediakan. Jadi Anda boleh mengedit langsung silakan, tidak masalah. Berarti Bu boleh langsung ya di Nano kalau boleh. HTML bisa diedit. Boleh. Oke. Terus kalau itu Bu menyesuaikan card CSS-nya bebas juga ya? Oke. Bebas. Bu pengen tahu Bu. Udah tahu CSS juga sudah oke. Terus? Pengen tahu Bu kalau dari PHP itu kayak gimana tampilannya? Sama sih kayak yang tadi, kalau setelah kamu berhasil menginstal, buka mana ya PHP-nya, MySQL. Nah ini. Sebenarnya setelah kamu menginstal itu buka yang tadi, info tes. Nah sama, jadi kayak kamu sudo nano kayak gini kan. Nah ini sudo nano, lalu ke HTML, lalu pergi ke SNRP ya. Ada SNRP lalu slash lalu indeksnya kayak gitu, index.html kayak gitu kan, dibuka. Nah itu nanti baru keluar, baru ngisi kayak gitu. Oh gitu. Oke Bu. Gitu. Nanti dia muncul. Jadi sama aja sebenarnya. Kamu mau langsung mau kayak gitu juga silakan. Oke, thank you Bu. Yuk. Yang pasti PHP-nya di install dulu, intinya dan seperti itu. Oke. Saya stop share. Nih, sambil nanya saya, ini sambil kalian kerja untuk menginstal 3 hal tersebut, 4 jadinya karena ada PHP, kayak gitu. 3 hal tadi itu adalah sebenarnya Apache 2, MySQL, sama PHP MyAdmin kan. Lalu tambah lagi bahasa pemrogramannya, gitu kan, yaitu PHP, seperti itu. Sambil saya melakukan ini ya, apa namanya nih?